الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai keadaan orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka berikrar mengakui dengan tauhid ar-rububiyah. Namun perlu diketahui bahwasanya pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah tidak cukup, harus diiringi dengan apa? Dengan tauhid al-uluhiyah. Dengan tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidul ubudiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Itu harus ya. Naam. Sehingga orang kufar Quraisy ketika diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Namun pengakuan yang demikian tidak diterima. Kenapa? Karena hakikatnya mereka masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala. Itu adalah hakikat daripada kesyirikan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Naam. Kita lanjutkan, kata beliau, "Wal musyrikuuna ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliqur raziq al-mutasarrif fi ibadihi alladhi bi yadihi al-amr la yunkir ahadun minhum hadha." Maka kaum musyrikin, mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta dan pemberi rezeki serta yang mengatur pada hambanya. Ya, alladzi bi yadihil amr, yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semua urusan. La yunkir ahadun minhum, di antara mereka enggak ada yang ingkari. Kufar Quraisy itu enggak mengingkari, cuman mereka mengingkari dan tidak mau kalau seandainya disuruh beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingkari. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid yang inti, tauhid yang matlub, itu yang diingkari. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard." Katakanlah, siapa zat yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Enggak ada lain jawabannya kecuali Allah. Karena semua rezeki yang diberikan kepada hamba, kepada makhluk ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang apa? Ar-Razzaq, senantiasa memberikan rezekinya. Dzul quwwatil matin, zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga jangan sampai kita sandarkan rezeki kita kepada makhluk, jangan. Makhluk itu hanyalah wasilah, perantara saja. Dalam artian makhluk tersebutlah apa? Yang mencari rezeki, mencari, mengusahakan untuk mendapatkan rezeki, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Adapun rezeki yang hakiki itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba bisa mendatangkan, tapi dengan cara apa? Dengan cara berusaha mengambil sebab, itu saja. Adapun yang beri rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai merasa khawatir ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia benar-benar apa? Menyandarkan semua itu rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan makhluk. Sehingga ini bantahan terhadap orang-orang apa? Orang-orang hizbiyun yang mereka berpayung di bawah yayasan. Kata mereka, kalau enggak ada yayasan enggak bisa tegak dakwah salafiyah, rezekinya terputus, enggak bisa dakwah. Itu keliru besar ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan carikan jalan keluar dan diberi rezeki yang setimpal, dalam artian rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, kemudahan rezeki lancar.
Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala niscaya akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Hingga kalau kita perhatikan di lautan yang sangat luas tersebut terdapat ikan yang sangat besar. Ada ikan paus, ikan hiu, itu besar-besar. Makanannya dari mana makanannya? Sehari berapa yang dimakan? Banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan kepada makhluknya, karena rezeki semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada semua binatang atau semua yang melata di muka bumi ini, manusia, hewannya dan semisal semuanya apa? Di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Perhatikan dalam pepatah yang sangat bagus ini, di dalam pantun atau puisi yang sangat bagus ini menunjukkan bahwasannya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila, maka wajib bagi dirimu bertakwa kepada Allah jika engkau lalai. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri, niscaya akan datang kepada engkau rezeki dari apa? Dari arah yang engkau tidak tahu. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa, bagaimana kamu takut fakir, takut miskin padahal Allah Taala yang beri rezeki? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri, sungguh Allah Taala telah memberikan rezeki al-hut, yaitu ikan besar yang di lautan, dan juga apa? Burung, seekor burung. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Jadi jangan khawatir ya. Ayo, jangan minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, hadar rizqul ladzi ta'kuluna minhu, inilah rezeki yang kalian memakan darinya, wa tashrabun, dan kalian minum, wa talbasuna wa tarkabun, yang kalian itu memakai pakaian serta kalian mengendarai. Manil ladzi ja'a bihi, siapa yang mendatangkan rezeki itu, siapa kalau bukan Allah? Hal ja'at bihil asnam, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu bisa mendatangkan? Kalla wa rabbi, sekali-kali tidak demi Rabbku. Tidak bisa berhala-berhala yang benda mati kayak gitu bisa mendatangkan. Hatta manusia saja yang hidup aja disembah enggak akan bisa mendatangkan. Seperti itu. Kata beliau, al-aslamu jamadatun wa hijarah. Berhala-berhala itu jamadat, benda-benda mati, wa hijarah, dan juga bebatuan. Amil asjar, apakah pepohonan-pepohonan, awil amwat, ataukah orang-orang sudah mati, awil kubur, atau kuburan-kuburan, wal adrihah, bangunan-bangunan yang disembah. Kulluha la ta'ti bi arzaqikum, semuanya tidak bisa mendatangkan rezeki kalian, enggak bisa sama sekali. Fahum ya'tarifuna bi anna asnamahum la takhluq wa la tarzuq. Mereka itu mengakui dan meyakini dan mengetahui bahwasannya berhala-berhala mereka tidak bisa menciptakan, tidak pula memberi rezeki. Sehingga ketika ditanya apa jawaban mereka? Jawabannya mereka mengatakan Allah. Tapi pengakuan seperti ini tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman, karena pengakuan rububiyah tidak cukup, harus disertai dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kata beliau, qala ta'ala, "Amman yamliku as-sam'a wal absar", bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. As-sam' wal al-sam' al-hasah al-'azimah, pendengaran yang merupakan panca indera yang besar. Jadi orang itu punya panca indera ya. Panca itu 5, indera itu ya indera. Digunakan ya 5 ini panca indera ya. Enggak ada indera ke-6. Panca indera itu indera peraba. Kemudian indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, kemudian indera apa? Indera perasa. Indera perasa apa? Lidah. Indera pencium atau pembau apa? Hidung. Hidung mencium, membau pakai hidung. Enggak mungkin orang mencium atau membau sesuatu dengan lidahnya. Enggak bisa. Paham ya? Jadi panca indera ya, ada 5 indera manusia itu. Indera peraba, 6, tangan, indera peraba kan? Kemudian indera pencium apa? Pencium pembau tadi, hidung. Kemudian indera perasa, apa indera perasa? Lidah. Kemudian indera penglihat, mata. Indera pendengar, telinga. Punya 5 panca indera. Dihafal itu ya, karena sebagian orang mungkin enggak tahu apa itu panca indera. Panca indera itu yaitu tadi yang digunakan 5 perkara tadi itu. Tidak terlepas dari itu ya. Ayo. Kata beliau, as-sam' al-hasa al-'azimah allati tasma' biha al-aswat. Pendengaran yang sangat
agung yang apa? Yang bisa mendengarkan suara-suara. Wal basar alladzi tubsiru bihil mar'iyat, yang bisa melihat sesuatu yang dilihat. Hadhil ain allati yaj'alallahu fiha hadzal basar. Inilah mata yang Allah telah menjadikan padanya apa? Hadzal basar, pandangan ini. Mata itu kalau ada dua kemungkinan orang memiliki mata, ya kan? Ima bisa melihat, ima tidak bisa melihat, seperti itu. Wa hadan nur man alladhi khalaqahu fik. Dan cahaya ini siapa yang telah menciptakan untukmu? Pada dirimu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hal khalaqahu ahadun ghairallah? Apakah ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? Fa hal ra'aytum ahadan minal khalqi awjada fi ahadis sam'i idza suliba minhu? Apakah ada atau apakah kau melihat seorang dari kalangan makhluk yang membikin pendengaran pada seorang apabila dihilangkan pendengaran darinya? Contohnya orang tuli, contohnya. Orang tuli datang kemudian diciptakan pendengaran, bisa mendengar. Bisa enggak? Pada asalnya enggak bisa sama sekali. Wa hal yastati' ahadun an yuruddu lil a'ma al-basar alladhi dhahaba an? Apakah ada seorang yang mampu mengembalikan orang yang buta pandangannya? Orang buta enggak bisa melihat ya. Kemudian mengembalikan pandangannya itu yang telah dihilangkan pandangannya, apakah bisa? Enggak ada. Namanya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Ini semuanya menunjukkan lemahnya berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak selayaknya, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi kita semuanya kaum muslimin untuk menyembah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, lawittama ahlul ardi kulluhum, kalau seandainya penduduk bumi semuanya mereka ala an yaj'alu fi 'ainihi basaran, berkumpul jadi satu, para profesornya, doktornya, para cendekiawan, ahlu kedokteran dan semisalnya, mereka berkumpul jadi satu untuk membuat satu mata saja ya. Ayaj'alu fi 'ainihi, untuk menjadikan satu mata yang buta, basaran, menjadi bisa melihat, mastata'u. Misalnya mereka tidak akan mampu. Paham ya? Nah, lal asnam wal atiba wal hudzat minal ulama. Tidak berhala-berhala, tidak pula para dokter, tidak pula para cendekiawan dari kalangan ulama. Cendekiawan itu orang yang pinter-pinter. Jadi orang pinter pun sekaligus kalau dikumpulkan jadi satu, orang pinter-pinter, para dokter, para mungkin berhala-berhala mereka sembah jadi satu untuk membuat penglihatan pada mata orang yang buta, bisa enggak? Enggak akan bisa. Nah, enggak akan bisa ya. Nah, sebagaimana telah direndahkan oleh Allah Ta'ala, dha'ufat talib wal matlub. Nah, lemah yang diminta dan lemah juga yang meminta. Ketika mereka ditantang apa? Sebuah permisalan bahwasannya sesembahan yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu tidak bisa menciptakan seekor lalat saja, enggak bisa. Nah, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak mampu menciptakan dzubab, seekor lalat. Paham ya? Nah, walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berkumpul. Nah, tapi apa? Kalau seandainya dzubab itu wa iyyaslubuhumud dzubab syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'ufat talib wal matlub. Kalau seandainya dzubab itu, lalat itu ya, merebut atau mengambil makanan dari berhala itu, biasanya berhala di depannya ada sesajen ya, ada makanan, ada buah-buahan, ada jeruknya, ada apelnya, kadang ada dagingnya. Itu kalau seandainya dagingnya dimakan lalat, dicuri lalat itu, berhalanya diam aja dia. Berhalanya enggak mukul, kemudian enggak narik lalatnya, enggak bunuh lalatnya, diam aja. Itu menunjukkan apa? Dha'ufat talib wal matlub. Lemahnya berhala yang diminta dan juga lemahnya yang meminta. Yang meminta itu tahu barang tidak bisa bergerak kayak gitu kok dimintai. Kemudian yang diminta juga jelas, yang diminta batu, berhala, tidak bergerak sama sekali, lalat aja mengambil makanan, diamkan, dibiarkan, kok dimintai. Nah, seperti itu. Permisalan yang sangat menghinakan mereka. Karena mereka memang hina ya, dalam artian ketika meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan. Lihatlah mereka berkumpul di satu untuk menciptakan lalat aja enggak mampu. Ini lalatnya, lalat itu kan sempurna, ada sayapnya, ada kaki-kakinya. Coba satu saja ya. Untuk mencoba menciptakan kaki lalat aja, bisa nggak? Kakinya tok, itu nggak akan bisa. Walaupun bisa mereka bisa menciptakan atau membuat pesawat. Nah, bayangkan pesawat yang besar itu bisa, tapi kecil ini malah nggak bisa. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya tidak ada yang mampu yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasanya cuma mengubah
Aku bisa kok bikin sepeda, aku bisa kok bikin pesawat. Menciptakan sepeda juga bisa, menciptakan pesawat juga bisa. Kamu bukan menciptakan, cuman mengubah barang benda yang sebelumnya belum jadi, kemudian kamu ubah jadi sepeda. Bisa aja. Nah, para cendekiawan mungkin para ahli yang mereka membikin. Bisa. Paham ya itu ya? Maksudnya mengubah, bukan menciptakan, cuman mengubah kalau manusia itu. Nah, kalau menciptakan semula nggak ada, tiba-tiba ada sepeda dalam rumah. Nggak mungkin. Ya kan? Tiba-tiba ada pesawat terbang tanpa ada yang bikin, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bayangkan itu. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, "Fal musyrikuuna mu'tarifuna bi anna asnamahum la ta'mal ayya syai'in min dzalik." Kaum musyrikin mereka mengetahui bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa berbuat sedikit pun, tidak bisa berbuat apapun, menciptakan tidak bisa, membikin orang yang buta jadi melihat juga tidak bisa, membikin mendengar orang yang tuli juga tidak bisa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bihi." Nah, katakanlah, ara'aytum, kabarkanlah kepadaku, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pendengaran kalian dan mengambil penglihatan kalian dan menutup hati-hati kalian, man, siapa? Ilah siapa yang selain Allah yang akan mendatangkan kalian dengannya? Enggak ada kan? Enggak ada. Pertanyaan yang apa? Yang menjatuhkan mereka serta menghinakan mereka memang enggak ada. Siapa di antara berhala-berhala kalian yang bisa mampu mendatangkan pendengaran, penglihatan, membukakan kembali hatinya? Enggak bisa. Tidak bisa sama sekali. La yujad ahadun yujibu an hadzal su'al. Tidak ada seorang pun yang mampu, yang berani menjawab pertanyaan ini. Wala ahadun yastati' ghairallah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Allah an ya'tiya bis-sam'i wal basar, untuk mendatangkan pendengaran dan penglihatan. Ada enggak? Enggak ada. Nah, obat mata itu bukan karena dia melihat. Semula dia mungkin penglihatannya bisa, kemudian kena sakit diobati dengan obat mata. Adapun kalau semula dia buta dari sejak lahir buta, kemudian dia mengobati manusia ya, nah tidak akan bisa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, kemudian berikutnya wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Nah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadza minal ajaib, ini termasuk perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang menakjubkan. Yukhrijul hayy minal mayyit, bagaimana mengeluarkan kehidupan dari kematian? Semula mati jadi keluar dari kehidupan, bagaimana ini? Yukhrijuz zar' minal habbah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, bayangkan tuh. Biji ya, biji jagung itu ditanam satu nanti tumbuhnya banyak, bayangkan itu. Atau biji kacang ya, satu dimasukkan ternyata yang tumbuh banyak, bayangkan itu. Itu semua dari mana datangnya? Dari berhala-berhala kalian. Dari berhala-berhala kalian, sesembahan kalian, bukan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan ya, berhala kalian tidak akan bisa. Patung-patung kalian diam aja. Dihancurkan pun diam kan? Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berhala-berhala yang diagungkan bapaknya dan juga pengikutnya, apa yang dilakukan Ibrahim? Dihancurkan semua, dihancurkan, tinggal satu berhala yang besar. Dihancurkan. Nah, dan diam, tidak yang menolong sama sekali, menunjukkan bahwasanya mereka apa? Tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan apa? Bahkan membahayakan penyembahnya di dunia dan di akhiratnya. Nauzubillah ya. Ayo. Wa yukhrijul mu'min minal kafir, dan yang mengeluarkan orang mukmin dari kekafiran. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Yukhrijul kafir minal mu'min, ya kan? Nah, mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Apa maksudnya? Maksudnya orang kafir itu dianggap mati hatinya karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari orang mukmin. Wa yukhrijul baydah minat ta'ir, dan mengeluarkan baydah. Apa baydah? Telur. Telur itu kan benda mati aslinya kalau dilihat, karena mati itu kan. Nah, yukhrijul baydah minat ta'ir, yang mengeluarkan baydah telur dari ta'ir. Apa ta'ir? Burung. Seekor burung hidup enggak? Hidup. Kemudian bertelur. Nah, telur itulah yang keluar dari kehidupan, keluar sesuatu yang mati dari kehidupan. Kemudian dari telur itu sendiri apa? Dari mati itu keluar kehidupan ketika menetas. Telur itu kan lama-lama biasanya kalau sudah di apa itu istilahnya? Sudah diingkrami ya. Dari ingkrami itu, nah, itu nanti akan menetas. Nah, itu keluar kehidupan dari kematian. Alladzi yaqdiru 'ala hadza Allah,
Yang mampu untuk berbuat seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah terang-terangan, jelas gamblang, terang-terangan ya, jelas gamblang, tidak lagi perlu ditafsirkan. Orang-orang mereka bagaimana mereka? Tertutup matanya ya. Tertutup matanya melihat kebenaran seperti naudzubillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga masih berjalan di atas siratal mustaqim, di atas petunjuk yang lurus ini. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terhilangkan dari kita. Naudzubillah. Nah, setelah kita memahami, mencerna, kemudian juga mengerti makna ayat, sangat disayangkan mereka. Berhala yang tidak bisa bergerak kayak gitu, bulan, bintang, kayu, pohon disembah. Naudzubillah. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur alam semesta? Hada umumun, ini lebih umum. Yakni kullul umur minal maut wal hayat wal marad was sihah wal kufr wal iman wal ghina wal faqr wal lail wan nahar. Seluruh perkara, mulai dari kematian, kehidupan, penyakit yang sehat, kemudian kekufuran, kemudian apa? Keimanan, kekayaan, kefakiran, malam, siang. Naam, wal izz wa dzil, keperkasaan atau juga kerendahan, wal mulk, kekuasaan, yu'ti dzalika man yasha, itu semuanya Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, karena keutamaan yang besar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu mimman yasha, dan Allah Taala akan mengambil, mensakut dari siapa yang Allah Taala kehendaki. Kullu man yajri fi hadzal kaun, seluruh orang yang berjalan di muka bumi ini. Min taqallubati, berupa taqallubat, berbalik arah, wa taghayyurat, perubahan-perubahan. Man alladhi yujid hadhihi taghyirat, siapa yang mewujudkan perubahan-perubahan ini? Wa hadhihi taqallubat, dan berbalik arahnya ini, berbolak-baliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati manusia itu masih bisa berbolak-balik. Siapa yang bolak-balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang sering kita tekankan, jangan sampai terlupakan dibaca ya ketika salat malam atau ketika mungkin di hari Jumat setelah salat Asar itu ya, hingga matahari terbenam, itu jangan lupa apa? Dibaca doa yang sangat mulia itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Naam, atau dengan lafaz yang semisal dengan itu di hadis yang lain. Paham ya? Karena siapa yang bolak-balikkan hati? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa aman dari fitnah. Dalam artian pokoknya kita ini maksum lah. Kita itu maksum, insya Allah nggak akan keliru, mesti benar terus, nggak boleh seperti itu. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar dijaga dari fitnah, agar kita senantiasa istiqamah di atas al-haq, Al-Quran was sunnah. Itu yang kita harapkan ya, itu yang kita harapkan. Nah, bukan merasa aman dari fitnah ya. Afa aminu makrallah, fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Nah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi kita tetap senantiasa berusaha, berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tiap hari kita baca dalam salat kita. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk, taufik kepada kita, agar kita senantiasa istiqamah di atas al-haq, di atas jalan yang benar, Al-Quran was sunnah, bifahmi salafil ummah. Itu. Setelah ditanya ya, semua ditanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kemudian siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Fasayaqulun Allah, kata beliau. Mereka akan mengatakan Allah. Faqala Allah li nabiyyih, faqul afala tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada nabinya, suruh mengatakan kepada mereka, afala tattaqun? Bukankah kalian mau bertakwa? Sudah tahu semua seperti itu, kalian mengakui Allah, tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Madama annakum mu'tarifun, selama kalian mu'tarifun, mengetahui, mengenal, mengerti anna hadil umur biyadillah, semua perkara ini di tangan Allah, mulai dari menghidupkan, mematikan, kerendahan, kemudian juga kekuasaan tangan Allah, tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Wa anna asnamakum la taf'al syai'an minha, dan bahwasanya berhala-berhala kalian tidak bisa berbuat sedikit pun darinya. Afala tattaqunallah, bukankah kalian mau bertakwa kepada Allah setelah tahu itu semuanya? Naam. Wa tuwahidunahu, dan kalian mentauhidkannya, wa tufarridunahu, dan kalian mentauhidkannya, mengesahkannya, menunggalkannya bil ibadah, dalam beribadah. Li'annakum in lam tattaqullah, dikarenakan kalian ketika tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yu'adzibukum. Niscaya karena sungguhnya Allah Taala akan mengadab kalian. Padahal ketakwaan itu ya, kalau kita telusuri banyak sekali fadilah dan keutamaan daripada ketakwaan. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kalian. La Arabiyan wal Ajamiyan. Bukan orang Ajam, bukan orang Arab, bukan yang kulitnya putih, bukan yang kulitnya hitam. Enggak ada bedanya sama sekali pada hakikatnya kecuali apa? Dengan takwa. Fala tuzakku anfusakum. Nah, itu. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Paham ya? Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang paling bertakwa. Nah, karena takwa itu beratnya, takwa itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya, keharusannya harus mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kata beliau di sini, li'annahu aqama 'alaikum hujjah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan pada kalian hujjah, wa qata'a minkumul ma'dzirah, dan juga telah memutus dari kalian apa? Ampunan. Falam yabqa illal adzab, tidak tersisa kecuali azab, madumtum araftumul haq, selama kalian mengetahui kebenaran, walam ta'malu bihi. Ketika kalian apa? Mengetahui kebenaran tapi kalian tidak mau beramal dengannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian berucap tapi tidak mau beramal. Kalian tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu hati-hati seperti itu. Nah, kata beliau, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun. Yang demikian itu yang ada pada kalian, Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hancur kebatilan itu ya, hancur. Naam. Tubayyinu lakum anna al-ibadah haqqun lillahi ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kalian bahwasannya ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala ma'budu bihaqqin illallah, maka tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Fa illam ta'buduhu, maka jika kalian tidak mengibadahinya, fa inna hadza dhalalun, maka sesungguhnya ini adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi alladhi huwa at-tauhid, maka apalagi setelah kebenaran yaitu at-tauhid wa ifradullah bil ibadah, na'am, yaitu menunggalkan Allah Ta'ala beribadah, illa dhalal, kecuali itu adalah kesesatan, alladhi huwa syirik, yang mana itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Jadi inti yang kita ambil pelajaran pada hari ini adalah apa? Pengakuan masih berkaitan dengan pengakuan mereka tidak cukup kalau seandainya tidak diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Dan ketika mereka sudah mata mereka terbuka melihat kejadian-kejadian dan kenyataan bahwasanya tidak ada semuanya yang bisa mengatur alam semesta dan juga tidak ada yang menciptakan, kemudian tidak ada yang menghidupkan matikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap bersikeras untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah berbuat kesyirikan dan berbuat kesesatan yang sangat sesat dan berbuat kezaliman yang sangat zalim untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.